Anda pernah nggak sih ngerasa frustrasi gitu ya? Deadline lewat, terus rekan kerja kayaknya nggak akur, atau rapat malah jadi saling tunjuk. Nah, masalah komunikasi kayak gini nih sering banget kejadian di tempat kerja. Sering banget. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari buku The Communication Problem Solver oleh Nanette Randall Carroll. Katanya sih buku ini isinya banyak strategi praktis buat manajer atau ya siapa aja lah yang pengen komunikasi interpersonalnya lebih baik. Menarik tuh. Kita bakal fokus ke beberapa alat kunci dari buku ini ya. Terutama ada satu teknik nih yang katanya ampuh buat bantu kita berhenti menilai orang lain gitu aja dan mulai cari solusi yang beneran. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi buku ini mulai dengan fakta yang lumayan bikin mikir ya. Katanya, orang di kantor itu habiskan lebih dari 75% waktunya buat interaksi sama orang lain. Wow, banyak juga ya. Iya kan? Jadi penting banget nih punya hubungan kerja yang baik, yang dibangun di atas rasa percaya, saling hormat gitu. Itu jadi fondasi utamanya biar kerjaan lancar. Nah, yang menarik di sini, buku ini juga negesin kalau hubungan kerja itu nggak harus berarti jadi sahabat dekat loh. Nggak perlu sampai curhat-curhatan gitu. Oh gitu ya? Iya, cukup dengan sikap yang ramah, sopan, saling menghargai, itu aja udah cukup buat bikin lingkungan kerja jadi enak, ide, informasi, jadi lebih gampang ngalir, kerjasama juga lebih mudah. Hubungan yang sehat ini ngaruh banget ke kemauan orang buat bantu kita, atau pas ada salah paham, nyelesainnya jadi lebih gampang. Bener banget. Tapi ya itu, pas komunikasi lagi macet nih, seringnya kita malah langsung lompat ke kesimpulan kan? Ngasih label ke orang. Heeh. Misalnya mikir, wah dia males nih. Atau, ini orang susah banget diajak ngomong, etos kerjanya payah. Atau, dia mah nggak peduli. Nah, buku ini nyebutnya judging. Kebiasaan menilai gitu. Dan kebiasaan ngejudge ini jadi masalah besar. Kata buku itu gitu. Label kayak pemalas itu kan abstrak ya. Iya, nggak jelas ukurannya. Betul, terus bawaannya emosi, dan yang paling parah, itu nutupin kita dari akar masalah sebenarnya. Anda kan nggak bisa memperbaiki label pemalas gitu. Yang bisa diperbaiki itu ya perilakunya. Penilaian kayak gitu juga jelas ngerusak hubungan kerja. Kepercayaan yang udah dibangun bisa luntur gitu aja. Oke. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak di situ terus? Ada cara lain yang lebih ngebangun gitu nggak? Buku ini katanya nawarin solusi ya. Ada. Nah, ini bagian yang menurut saya oke banget. Buku ini ngasih proses 4 langkah yang praktis buat geser fokus kita dari yang tadinya ngejudge, jadi ngelihat fakta dan cari solusi. Langkah-langkahnya ini dirancang biar kita bisa mikir lebih jernih pas ketemu masalah komunikasi. Gimana tuh langkah-langkahnya? Oke, pertama nih, sebutkan masalah apa adanya. Ini penting. Akui dulu aja pikiran awal Anda, penilaian yang muncul itu. Misalnya, Anda mikir, analis utama saya ini pemalas banget. Akui aja dulu. Oke, jujur sama diri sendiri dulu ya. Betul. Kedua, identifikasi perilaku atau fakta yang teramati. Nah, ini kuncinya. Ganti penilaian tadi dengan deskripsi yang objektif. Apa sih yang beneran Anda lihat atau dengar? Contohnya, dia telat masuk kerja 2 kali minggu ini. Atau laporan X nggak selesai pas deadline kemarin. Fokus ke fakta spesifik ya, bukan interpretasi atau asumsi Anda. Jadi fokus ke data bukan opini. Tepat. Ketiga, brainstorm alternatif penjelasan atau solusi. Nah, dari fakta-fakta tadi, coba pikirin deh kira-kira apa aja kemungkinan penyebabnya. Atau solusinya apa? Misalnya jangan-jangan ekspektasi tugasnya belum jelas ya. Atau perlu cek beban kerjanya nggak sih? Atau mungkin dia butuh training tambahan. Jadi buka kemungkinan lain ya? Iya, jangan langsung satu kesimpulan. Keempat, baru putuskan solusi atau langkah aksi. Nah, dari hasil brainstorm tadi, pilih langkah konkret yang paling masuk akal buat diambil. Tapi dasarnya analisis fakta tadi ya, bukan label emosi yang awal tadi. Wah, jelas banget ya langkahnya. Jadi kalau kita pakai contoh yang tadi, si analis utama pemalas, setelah kita identifikasi faktanya, misalnya dia sering telat, terus deadline kelewat, kita brainstorm kan. Bisa jadi pas kita gali lagi, ternyata masalahnya bukan malas sama sekali. Bisa jadi. Mungkin ekspektasi tugasnya emang nggak jelas dari kita. Atau mungkin kerjaannya lagi numpuk banget gitu. Nah, langkah aksinya jadi beda kan? Jadi lebih spesifik. Misalnya kita bikin meeting buat klarifikasi tugas. Atau kita dokumentasiin ekspektasinya biar sama-sama jelas. Atau ya kita tinjau ulang beban kerjanya. Rasanya jadi lebih produktif ya. Persis.
Itu dia intinya. Proses ini tuh bener-bener ngubah cara kita bereaksi. Dari yang tadinya cuma frustrasi dan nyalahin, jadi lebih analitis, lebih objektif. Fokusnya jadi ke perilaku spesifik yang perlu diubah atau mungkin perlu dibantu. Bukan lagi ngelawan label yang nggak jelas dan seringkali nggak adil itu. Iya juga ya. Ini kan lebih fair ya buat orangnya, dan yang paling penting, jauh lebih efektif buat dapat hasil nyata, buat memperbaiki situasi kerja. Nah, disitulah letak kekuatannya. Dari nyalahin, jadi problem solving beneran. Tentu aja, kerangka 4 langkah ini kayaknya bakal paling manjur kalau dijalankan di atas fondasi yang kuat juga ya. Yang tadi buku ini tekankan juga kan? Betul. Yaitu ekspektasi kinerja yang jelas banget dari awal, sama hubungan kerja yang, ya itu tadi, didasari saling hormat. Tanpa ekspektasi yang jelas, kan susah juga kita mau nilai kinerja secara fakta, secara objektif gitu. Nggak bisa. Jadi saling berkaitan memang. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang dengerin di tempat kerja? Intinya sih, mengganti kebiasaan refleks buat menilai orang lain dengan pendekatan yang lebih analitis, yang basisnya fakta, itu salah satu alat paling berharga dari buku The Communication Problem Solver ini. Ini bisa jadi kunci buat buka pintu komunikasi yang lebih efektif, penyelesaian masalah yang lebih nyata, dan ujung-ujungnya hubungan kerja yang lebih sehat dan produktif di lingkungan Anda. Ada pikirin, seberapa sering Anda mungkin tanpa sadar ngejudge situasi kerja? Misalnya, proyek yang kok rasanya mandek terus, atau rapat yang kayaknya nggak efisien banget, atau proses kerja yang ribet. Itu Anda nilainya berdasarkan asumsi sekilas aja, atau beneran udah dianalisis faktanya? Wah, iya juga ya. Gimana kalau Anda coba pakai proses 4 langkah ini buat membedah masalah-masalah situasional itu di kantor Anda? Kira-kira penemuan mengejutkan apa ya yang mungkin Anda dapatin soal akar penyebab masalah yang sebenarnya? Mungkin jawabannya nggak seperti yang Anda kira selama ini.